Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini saya tentunya bergembira kita bisa melakukan paparan publik dan bisa menjelaskan kinerja daripada Indosemen di tahun 2021. Saya mau mulai dengan catatan penting tahun 2021. Saudara mesti melihat bahwa pasar semen masih bertumbuh 4,3% di tahun 2021. Tentunya ini adalah langkah yang baik, mengingat tahun kemarin minus 10 ya. Jadi waktu tahun 2020 maksud saya. Jadi ada rebound sudah mulai berlangsung di tahun 2021. Itu sangat positif menurut saya. Kemudian saudara, pasar semen kantong sendiri bertumbuh sebesar 4,7, sedangkan pasar semen curah bertumbuh sebesar 3,2%. Jadi hari ini patut dicatat bahwa dari segi konsumsi publik sudah mulai berlangsung, dan dari segi konsumsi daripada industri dan juga infrastruktur sudah mulai meningkat. Kedua-duanya positif. Ini langkah yang sangat baik. Dan juga Indosemen sendiri bertumbuh 2,2%, di mana semen kantong kita bertumbuh 3%, tapi semen curah kita masih ketinggalan minus 0,6%. Sedangkan indikator utama tahun 2021 yang paling penting mungkin volume penjualan semen kita sebenarnya naik 5%. Naik yang cukup tinggi dengan semen domestik tadi saya sudah sampaikan 2%, ditunjang dengan clinker domestik kita bisa bertumbuh 71%. Karena disebabkan memang tahun 2021 tidak ada imported clinker. Jadi kami sebagai pemain utama semen di Indonesia, salah satu pemain utama, kita memutuskan untuk bisa mensuplai kebutuhan daripada clinker di Indonesia. Demikian juga kami meningkatkan clinker ekspor 156%. Jadi ini catatan yang sangat baik untuk saudara lihat sebagai Indosemen untuk bisa mengerti tahun 2021. Jadi volume penjualan sekitar 17.000 ton untuk 17 juta ton untuk tahun 2021, di mana kurang lebih 16,6 juta ton di tahun 2020. Jadi ada peningkatan di tahun 2021. Dan demikian juga clinker meningkat cukup pesat dari 147.000 meningkat menjadi 376.000. Dan kami juga menaikkan harga jual semen kantong pada akhir tahun, sebenarnya di kuartal 4 kurang lebih sebesar sampai dengan 5.000 ya. Jadi tiap daerah berbeda-beda tergantung dengan pasar, tergantung dengan kondisi. Dan kami juga melaporkan bahwa strategi berkelanjutan kami, sustainability development yang kami lakukan terus berjalan, dan kami makin hari makin lebih ramah lingkungan tentunya, di mana penggunaan bahan bakar alternatif naik lagi dari 9,3% menjadi 12,2% di tahun 2021. Sedangkan CO2-nya berkurang dari 635 tahun 2019 berkurang 623 tahun 2020, dan sekarang tahun 2021 berkurang lagi menjadi 606 kg CO2. Tentunya ini dalam skop lingkup 1 ya. Nanti ada skop lingkup 2 yang kami belum laporkan di tempat ini, tapi di annual report kami sudah mulai masukkan. Penerimaan pasar untuk semen hidrolis juga hal yang baik. Nanti kami akan lanjutkan di dalam presentasi yang lebih detail, apa itu semen hidrolis dan lain-lain. Demikian juga proses digitalisasi dan otomisasi terus berjalan, sehingga kita bisa mentransformasi penjualan maupun rantaian pasokan kami, supply chain kami. Demikian juga beberapa otomisasi yang kami lakukan di operasional pabrik. Dan juga di tahun 2021 kami sudah memulai satu usaha untuk pemberian kembali saham, di mana total yang sudah dilakukan 1,58 triliun. Jadi jumlah yang total yang kami dapat persetujuan daripada board, yaitu sampai dengan 3 triliun, dan kami memutuskan untuk memperpanjangnya sampai 6 Juni 2022. Mari kita mulai. Seperti agenda pertama tadi sudah dikatakan oleh Pak Marcos, saya akan memulai langsung ke Indonesia semen industri. Jadi saudara, sebagai sekilas industri semen di Indonesia, Jawa itu masih menjadi kontributor utama. Jadi konsumsi semen ada sekitar 54% datangnya dari Pulau Jawa. 22% datang dari Sumatera, kemudian ada 8,6% dari Sulawesi, dan baru Kalimantan 6,4%, dan Indonesia secara yang lain-lain, Indonesia lainnya sekitar 8,9%.
Jadi Jawa itu sangat penting tentunya ya. Di mana kalau sudah melihat di Pulau Jawa itu banyak titik-titik dot-dot di bawah, kita mempunyai sekitar 25,5 juta ton kapasitas dari total Indosemen, tapi ada 22 juta sampai 23 juta adanya di Pulau Jawa. Dan kita juga punya berbagai lokasi juga di Pulau Jawa untuk pabrik beton atau batching plant untuk ready mix konkret. Jadi demikian saudara, mungkin langkah kalau kita lebih lanjut lagi, konsumsi semen ini 230 kg per kapita, dan landscape semen Indonesia seperti semen di Indonesia ini seperti apa ya. Jadi kalau sudah melihat di Jawa Barat itu kapasitas 50% itu Indosemen, dan di Kalimantan 42% itu Indosemen ya. Sedangkan kami tidak mempunyai pabrikan di tempat-tempat lain selain Jawa Barat dan Kalimantan. Nah tentunya ya satu pihak kami berada di tempat core market di mana konsumsi semen yang paling banyak, tapi kami juga menyadari bahwa kami butuh untuk spreading, kita punya posisi supaya kita bisa lebih menjangkau Indonesia secara keseluruhan. Total kapasitas sampai saat ini sekitar 119-120 juta ton ya, dan saudara bisa mengikuti di chart ini berbagai detail kapasitas dari berbagai pabrikan yang ada ya. Jadi dengan berbagai persentase yang saudara bisa melihat bahwa semen Indonesia tentunya sangat mendominasi Jawa Timur. Ya, Jawa Timur mereka ada 59%. Ya, sedangkan yang lain-lain sudah bisa mengikuti di situ. Saya lanjut saja. The next page, the slide 6. Jadi pembagian kapasitas, jadi kalau sudah melihat 78 juta ton itu sebenarnya adalah semen Indonesia plus SBI 44%. Dan Indosemen 21%. Jadi itu kurang lebih kapasitas dua pemain utama yang di Indonesia, ya, baik Semen Indonesia Group maupun Indosemen. Dan yang lain-lain sudah pemain ketiga, Kons 7%, Semindo juga sekitar 7%, Bosowa 6%, dan selanjutnya sudah bisa melihat dengan detail. Jadi saya bisa mengatakan pemain tier 1 karena kami sudah lebih lama, tentunya merek kami lebih kuat, dan demikian juga dari Semen Indonesia, dan kami mempunyai keuntungan dalam segi branding. Next. Nah sekarang kalau kita melihat supply and demand, sudah melihat pasokan kita 119,6, tetapi kalau sudah melihat di dalam segi konsumsi itu hanya 65,2. Jadi kurang lebih ada 54 sampai 55 juta ton oversupply. Itu yang membuat utilisasi secara industri sekitar 54,5%. Nah ini tentunya yang saudara mesti catat bahwa kita Indosemen beroperasi tahun 2021 di tengah-tengah oversupply yang begitu besar, di tengah-tengah utilisasi industri hanya sekitar 54-55%. Dan tentunya kami tidak bisa menghindari persaingan yang ketat, dan ini tentunya terrefleksi nanti ke waktu saudara menganalisa laporan keuangan. Selanjutnya, kalau kita melihat dari total volume dari month to month, dari bulan ke bulan, seperti saya laporkan tadi, di tahun 2021 not so bad, karena kita bertumbuh 4,3% dibanding tahun 2020, tahun pandemi juga, 10,8% minus, saudara. Jadi artinya sudah ada rebound yang cukup besar, dari minus 10,8 menjadi 4,3% positif. Dan saya percaya di dalam zaman ini hal yang baik. Nanti di Outlook saya sampaikan lagi bahwa waktu komoditas CPO dan coal, batubara meningkat, tentunya semen akan mengikuti. Ya, tentunya barang-barang konsumtif lain akan mengikuti. Jadi saya percaya pertumbuhan ini akan tetap positif dan akan baik, dan tidak impossible, tidak tetap memungkinkan untuk bisa bertumbuh double digit sebenarnya. Ya. Nah, kalau sudah melihat ada lagi yang saya mau catat di sini. Selalu semen itu seasonal, H1 ataupun first half ataupun semester 1 itu biasanya lebih rendah daripada semester kedua, dan biasanya kalau perbedaannya sekitar 30-an persen. Nah kalau tahun 2021 perbedaannya sekitar 25%. Ini juga disebabkan karena Lebaran Idul Fitri jatuh di pertengahan tahun pertama. Next, kalau sudah melihat di slide selanjutnya ini adalah komposisi produk yang dijual di Indonesia. Jadi sampai saat ini ada 53% itu dijualnya di Jawa.
47% itu di luar Jawa. Ya. Dan yang saudara-saudara mesti catat juga bahwa 77% semen kita bentuknya semen kantong atau bag semen. 23% semen curah. Jadi ini selalu menjadi salah satu yang paling penting waktu saudara menganalisa ataupun saudara pengen tahu tentang industri semen. Di mana dari 47% yang luar Jawa itu 84% kita jualnya di dalam bentuk kantong. 16% bentuk curah. Ini secara total daripada industri semen. Sedangkan di Jawa itu semen kantong dalam bentuk 71%. 29% dari bentuk curah. Jadi tentunya sangat wajar di daerah yang sangat develop seperti Jawa, lebih banyak dan lebih banyak lagi semen curah. Bahkan di contohnya di Jakarta sudah hampir mendekati 50-60% ya porsi daripada semen curah di masa-masa normal. Nah ini yang terjadi ya. Selanjutnya saya serahkan kepada CFO saya, Direktur Keuangan, Pak David Kap. Please continue for Financial Report 2021. Terima kasih Pak Christian. Selamat siang. So start off with just some financial highlights, just to give an overview of the year. Obviously, a little bit of background. I mean, obviously the year had the pandemic still, so we were still facing the COVID situation. And then obviously from the second half of the year, the coal price started to increase quite significantly. So the first half of the year, the coal price was relatively low, below $100. But in the second half, it went above $100 and then kept on going. So let's look at the overall operational result. So sales volume, 5%. So obviously not too bad as normal, sort of following a little bit on the GDP and then a little bit better. And then net revenues, you can see that plus 4.1%. So obviously it's slightly lower than the volumes, and that obviously represents the fact that we've actually got a higher export sales. So obviously a bit of a mixed impact going on there. In terms of the financial numbers, so EBITDA up 1.4%. So still in terms of EBITDA and obviously cash flow, okay. And then for the profit for the period, down slightly 1%. And I'll come on to that a little bit further. Maybe going on to the next page, we'll just go into a little bit more detail before we summarize again. So again, on the volumes, so the volumes are up 5%, as I said, bag 3.1% for us and bulk minus 0.5%. But actually the domestic side is 2.2%, whereas export in total, so not just clinker, but all types of cement, is 212%. So obviously a very significant increase in terms of the balance between domestic and export. In terms of prices, overall down 1.2%. So the bag down plus 0.1% and bulk minus 1.4%. And obviously that represents the overall, minus 1.2%, the higher export proportion. In terms of the margins, so looking at the table, so you can see that the gross margin was 36.1% in 2020 and then went down slightly to 34.7%. Again, that's representing the coal price increase. And then let's look at EBITDA. So EBITDA decreased from 23.1% to 22.5%. So this is a slight reduction, and this mainly comes about in Q4. Q4 was very much impacted by the higher coal price. As I said, the coal price really only started increasing in the second half, and obviously particular impact for Q4. And in fact, if you look at the comparison Q4 on Q4, Q4 2020 actually enjoyed quite low coal price. So the comparison of the quarter on quarter is obviously much harder for 2021. Cost of revenues, so the cost of revenues there you can see go up 6.3%, but actually on a per ton basis, that is only 1.3%. And that's obviously in the face of higher coal price. So still only it's only increasing 1.3%, and obviously that represents efforts around alternative fuels and other like. And on coal in particular, so actually we've increased the LCV coal, so now it's 88% of our mix compared to last year, say 80%. And then also the alternative fuels, again, helping to mitigate some of these costs. That's 12.2% versus prior year 9.3%. So as you can see, we've been able to mitigate some of the increases, and obviously the coal index itself has gone up very significantly, yet still by using alternative fuels and obviously being able to cut costs and again managing to keep it in line a little bit. So the fact that the cost of revenues is only up 1.3% on a per ton basis, again, that's representing some of those efforts. So in other operating expenses, though, just to highlight a couple of points.
So 2021 actually had a reversal of a lease liability. This actually creates a gain of 116 billion, and actually prior year had an adverse, so it had an impairment loss of 73 billion. So you can see in terms of the comparison, like for like, there are some one-offs that you need to take into account. As you can see from the waterfall chart at the bottom, so you can see revenues obviously improving, offset by the higher volume. And then that reversal of lease liabilities there, you can see in there impacting in that number, giving the positive. And also we had in other income some lower bad debt provisions. So 2020 had a higher amount of bad debt provision required. And then obviously you can see in terms of the financial result, obviously with the lower interest rate and the fact that we're cash positive, means that that's slightly an adverse. And then for the deferred tax, so obviously that represents the change in the announcement to do with the decrease in the tax rate. So that didn't happen. So then we have a little bit of reversal there. So overall, you can see that the result is not so bad, particularly in the face of the steep increase in coal price, and obviously still a COVID year. Okay, moving on to the next slide. So starting on the left-hand side, you can see the composition of our manufacturing cost. And again, you see it very much here. Fuel and power now representing 49%. So a very significant increase from prior year, which was actually a decrease again of 42%. And that had decreased versus 45. So you actually see two very strange years, 2020 having very low coal and very low coal price impacting on the cost. And then the complete opposite in 2021 as the prices then started to go up quite a lot from the second half. So actually fuel and power is an increase of 19.3% on a per ton basis. Raw materials is actually a decrease. So again, that represents some of the savings, and alternative materials in particular, so that's minus 6.2% per ton. Direct labor, again, that's back now in line with 2019. And then manufacturing overhead also back in line with 2019. Probably about minus 9% or so per ton. So I think on the lower raw materials, that's obviously a key point. And again, being able to get alternative materials. So we don't just do alternative fuels, but we also do alternative materials. This means that we can actually, again, save cost. And again, it's actually much more in terms of the sustainability side as well. Moving on to the right-hand side. So you can see the delivery and selling expense and the G&A. So actually the delivery and selling expense is about a little bit higher. So you can see increase of 5.9%, but actually on a per ton basis, that's only 1% overall. This is due to some higher transportation costs, say 3% or so, but also some higher tax and licenses. So that's impacting in terms of the delivery and selling expense. And then there you can see G&A down 11.5%. That's actually 16% per ton. And this is again mainly due to the lower bad debt provision that I've mentioned. Okay, next slide, please. Okay, in terms of the margins, so again here you can see what I was referring to in terms of the quarterly position. So gross margin in Q4 is obviously much lower than prior year, so 37% against 42%. And as I said, this is the impact of the higher fuel costs coming through. Q4 2020 really did have very low coal price, while actually Q4 2021, it was very high. So there's a very big disparity between the EBITDA. So you can see that the EBITDA in Q4 here is back in line to 2019. And obviously, 2021, you can really see there, 2020, you can really see benefiting going from 22% in 2019 all the way up to 31% in 2020, and now perhaps down back a little bit in line with 2019 at 23%. So I think obviously, particularly in the current environment, but also as we did in last year, there was very much focusing, with the high energy prices, and therefore focusing on what we can do for the reduction in costs, and again, maintaining our operational excellence programs, our fixed cost reduction programs, and then all the efficient kilns and also the digital transformation. But obviously the key part here is to mitigate the coal price increase. So again, this is where we moved to the LCV coal, the alternative fuels. We've spent considerable amount of CapEx focusing on this. It also works from a sustainability point of view, but it's definitely a financial saving as well. So this alternative fuels move is good.
So as I've mentioned before, we've done some shredders, we've done additional capex for P14, and we also invested now in P11 for a hot disk. So basically ability to take far more alternative fuels. So we really do seek to invest and ramp up in terms of what we can do to gain these efficiencies. And particularly in the light of high coal price, this is obviously a very good thing to be doing. In terms of the digital transformation, again, this is key to our cost reduction. It brings transparency, but it also brings efficiency and cost savings. So again, we've got the expert systems that we've rolled out to our mills, grinding mills, and then we will also working on the kilns. So we will bring the expert system to that. And obviously that brings in some significant efficiencies and savings there. Sales, so the sales function have also got the TIRO system, the ordering system. Again, this brings us very good transparency, good information. You know, we have some visibility in real time, and therefore are able to make real-time decisions and improve our customer service. So again, it's about delivering on time for the customer, and obviously actually that then brings about efficiencies and savings for us as well. So this really does help. And also for the salesmen, they have access to the TIRO app. So again, this is all digitalized. They're able to instantly plug in orders or go through the sales visit. And then they can record all the relevant information, and they can do this all real lifetime and digital. And then also for the logistics side, again, we do some further work on that, some optimization. But again, that will be further work to be done in 2022 as we'll roll out additional programs and the control tower system. Okay, next slide, please. So here we have the balance sheet, and I think you're all aware that we obviously have a very good, strong balance sheet. And indeed, the cash balance at 6.1 trillion as at the end of December 2021 is good. And this is obviously in the face of obviously the fact that we've done the dividend. So we've done a dividend in the year, which was good. You can see there at 5% yield, but also in the face of the share buyback program. So again, additional cash there going back to the shares. So despite that, we still have a very good, healthy cash balance at the year end. In terms of capex for the year, so you can see that we were just under 1 trillion, so at 947. And again, for 2022, we're likely to be somewhere similar in terms of the outlook for the capex. So overall, strong balance sheet, good cash, and obviously, again, a strong dividend. So overall, from a balance sheet perspective, fairly healthy. Okay, and I'll pass you back to Christian. Baik, terima kasih Pak Devitra. So, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang sustainability development dan berbagai investasi yang kami lakukan. So, saudara, pertama-tama peningkatan bahan bakar alternatif ini salah satu usaha yang sangat kuat di tempat kami, yaitu untuk meningkatkan pemakaian bahan bakar alternatif. Saudara bisa melihat dari tahun 2015 hanya 2%. 98% sebenarnya dari batu bara. Tapi sekarang kita sudah bisa meningkatkan sampai 12,2%. Jadi ada peningkatan 10% dalam kurun waktu 7 tahun ini. Dan ini tentunya kelihatannya kecil dari persentase, tapi dari segi volume besar, saudara ya. Ini bisa 200.000 sampai 300.000 ton yang kami kelola, dan ini cukup besar. Dan tahun depannya lagi, tahun ini kami merancang kalau bisa kita mencapai sekitar 16 sampai 17%. Ya. Dan tahun 2025 kita mau punya satu target sampai 25%. Jadi kalau saudara tanya untuk melakukan ini sebenarnya look simple, tetapi kita mesti mempersiapkan pabrik kita dengan investasi-investasi supaya bisa makan, supaya bisa dimasukkan di dalam kita punya tungku, supaya kita punya pre-calciner, bisa ada tempat dan ada bagaimana cara membawa bahan baku alternatif. Nah, bagaimana memprosesnya? Nah, itu kita membutuhkan 1 triliun, saudara, dalam 5 tahun terakhir untuk mempersiapkan kita punya fasilitas. Oke. Nah, kalau saudara melihat CO2, halaman selanjutnya, CO2 kita sebenarnya sudah sangat improve dari segi 754 kg CO2 per ton semen. Sekarang kami sudah bisa menurunkan sampai 606 dalam kurun waktu 10 tahun kurang lebih, ya. Jadi kurun waktu 10 tahun kita bisa menurunkan sangat signifikan. Dan tahun 2025 kami mentargetkan bisa mencapai 575, atau saya percaya akan lebih di bawah dari 575, itu memungkinkan sekali. Dan berkaitan dengan SOx maupun NOx, saudara bisa melihat sebenarnya standar pemerintah
kita jauh di bawah standar pemerintah. Jadi Indosemen beroperasi dengan sangat green, sangat baik, dengan roadmap yang sangat terukur, dan kita juga bahkan ini menjadi MBO daripada semua director saya, manajer saya, semuanya punya MBO yang berkaitan dengan penurunan emisi. Ya, jadi itu menyatakan betapa seriusnya kita untuk melakukan, untuk mendapatkan ini dengan target yang sangat jelas. Ada bahan bakar alternatif, ada bahan baku alternatif, memperkenalkan jenis-jenis semen yang lebih green, semen hidrolis, semen slag, semen PCC untuk menggantikan OPC yang paling banyak pakai clinker, dan juga untuk mengembangkan energi terbarukan untuk menggantikan sumber listrik dengan batu bara. Ya. Nah, saudara kalau lihat di emisi debu, halaman selanjutnya, regulasi emisi debu pemerintah itu 60 mg. Tapi Indosemen tahun 2021 sudah mencapai 21,9 mg. Tapi kami tidak puas sampai situ, kami merencanakan tahun 2025 akan turun sampai dengan 10 mg per Newton meter kubik. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara kita mengganti electrostatic precipitator, alat penangkap debu elektrostatik ini dengan backfilter, dengan semacam bag seperti di vacuum cleaner itu sebenarnya, jadi ditangkap debunya dan itu menjadi sangat rendah emisi debunya. Nah, halaman selanjutnya kita akan cerita tentang program transformasi digital. Jadi kita lakukan mulai dari penjualan, saudara. Dari sisi penjualan, kita sudah memperkenalkan sistem Tiro system, dan kita juga tahun 2021 ini sudah sampai ke retailer dan juga salesman. Semua sudah terhubung sampai ke pabrik, jadi ordernya bisa langsung. Termasuk supply chain kita, gudang-gudang kita sudah terhubung langsung, sehingga visibilitas daripada pasokan dari awal sampai dengan akhir di konsumen, kita sudah tangkap di dalam satu sistem. Dan yang kita sudah melakukan juga masterrumah.id. Jadi kalau bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara investor, kalau saudara mau bangun rumah, mau dapat ide-ide tentang rumah, coba saudara ke website masterrumah.id. Di situ ada konsultasi gratis, ya, tentang bagaimana membangun rumah, tentang bagaimana mendesain rumah, tentang kalau saya mau bangun rumah berapa duit sih. Nah, Indosemen menyediakan fasilitas ini, sehingga di fasilitas ini ada satu platform komunikasi antara yang menggunakan, yang memberikan pelayanan service seperti konsultan, desainer, semuanya ada di situ. Jadi mudah-mudahan masterrumah.id ini makin banyak yang pakai, sehingga makin lama makin terjadi komunitas yang baik. Nah, untuk itu saudara, kita bersyukur ada peningkatan 5%, 41.000 pelanggan dalam memakai Tiro Max ini. Demikian juga di frontline sudah meningkat 17%, sedangkan semua pengguna ini sudah meningkat 34%, dan transaksi retail sudah meningkat 25%, dan kunjungan dan survei yang diukur sudah meningkat 200%. Jadi itu salah satu yang saya percaya menjadi kunci kesuksesan daripada semen 3 roda. Demikian juga untuk kampanye pemasaran, kami melakukan cara yang berbeda. Di dalam pandemi ini kami banyak masuk ke sosial media. Kampanye merek ini kita mempromosikan satu merek yang kita gabung dalam kondisi bangsa dengan kita sebut Indonesia Kokoh Selamanya. Jadi tadi di awal saudara sudah melihat beberapa video di mana kita coba memperkuat sendi-sendi yang melemah di bangsa kita untuk memberi semangat bahwa kita bisa maju dan kita bisa kokoh tetap selamanya. Bersama kita pasti bisa lakukan ini. Dan juga saudara kita melakukan sosial media, saudara bisa ikut TikTok kita, ya, maupun Facebook kita, dan ini menjadi salah satu yang kita dedikasikan untuk tukang bangunan juga. Kita cukup banyak membuat beberapa jingle dan juga beberapa penyanyi-penyanyi yang kita undang untuk bisa membuat di dalam masa yang sulit ini be cheerful dan juga bisa semangat untuk menjalankan tugas-tugas kita. Itu idenya, ya. Demikian juga kita lakukan sekolah tukang 3 roda dengan mempertemukan antara tukang dan tempat pelatihan, dan juga antara tukang dan konsumen, sehingga nanti lama-lama ada aplikasi tukang yang bisa dipakai. Jadi kalau saudara mau cari tukang untuk inovasi, saudara bisa masuk ke aplikasi tukang kita. Nah, itu kurang lebih yang membuat brand equity kita makin lama makin meningkat, sehingga kalau saudara lihat di top brand, kita sudah 13 tahun tetap menjadi the top of the top, dan kita bahkan tahun ini meningkat sebesar 4 poin, jadi 48,1% kekuatan brand kita. Jadi media sosial saat ini kita kondisinya
boleh dibilang kita yang terdepan, saudara ya. Terus kemudian mengenai produk Indosemen, kita juga meluncurkan 3 produk baru di mortar, TR10, TR15, TR20, dan di samping itu kita punya TR Skim Coat, acian putih yang sebelah kanan. Jadi kalau saudara mau bangun rumah, mau plastering, saudara bisa ada pilihan, nggak usah beli semen, campur sendiri pasir, tapi saudara bisa memilih untuk pasir bata, perekat bata ringan, plesteran, maupun acian, sudah bisa melakukan dengan memakai 3 produk baru. Nah, kemudian investasi lainnya yang kami lakukan yaitu kami juga beli 2 tongkang ya untuk batu bara, untuk pengiriman batu bara kita ada 2 tongkang, dan juga kita punya terminal yang baru di Samarinda. Ya, kita baru beli terminal di Samarinda, dan kita punya kapal curah juga yang kita baru beli, ini 5.000 DWT, debit ya, dan ini flat deck, jadi bisa 5 meteran, dangkal pun kita bisa masuk 5-6 meter. Ini hal yang cukup efektif untuk membuat pasokan semen kita lebih terjaga. Akhirnya, saudara, sebelum saya silakan pada Pak Marcos untuk melanjutkan, saya akan masuk di dalam prospek pasar semen di masa yang akan datang. Jadi saya percaya dari segi positif, tadi saya sudah katakan, pertumbuhan semen tidak usah khawatir menurut saya ya. Konsumsi semen akan terus bertumbuh, apalagi di zaman komoditas yang lagi naik. Nah, CPO naik, batu bara naik, biasanya konsumsi semen juga akan positif. Nah, sampai Februari kalau salah sekitar plus 6,5% ya sampai Februari. Jadi saya percaya tahun 2022 ini hal yang tidak mustahil, kita bisa mencapai lebih tinggi dari 5%. Tapi, saudara, tentunya ada yang kita mesti tanda seru itu, beberapa catatan. Biaya energi yang tetap tinggi, yaitu volatilitas batu bara, volatilitas daripada bahan bakar, apalagi di zaman perang ini ternyata sangat fluktuatif, ya, sangat tinggi naik. Nah, ini tentunya kita mesti bisa memberikan kenaikan daripada harga jual kita supaya margin kita tidak tergerus. Tapi tentunya ini karena ini pasar bebas, kita membutuhkan daripada pesaing punya kesediaan yang sama untuk mempastru, ya. Dan saya percaya agresivitas daripada The Fighting Brand ini juga hal yang penting untuk kita simak, untuk kita awasi. Ya, jadi khususnya misalkan ada pesaing utama kita yang sangat agresif memperkenalkan produk yang lama sebenarnya dengan merek yang dipakai menjadi fighting brand. Nah, ini juga kita mesti siasati dengan pemain baru yang ada di Jawa Tengah, yaitu Grobogan yang baru mulai produksi komersial. Tentunya kita harus cermati dan bagaimana kita menanggapi dari waktu ke waktu. Terus hal yang lain juga pajak karbon. Pajak karbon yang akan diterapkan, PPN yang 11%, 1% naik yang akan diterapkan bulan April ini tentunya hal yang menjadi catatan kita. Demikian juga mengenai overdimension, overloading, ini menjadi salah satu kendala utama disebabkan oleh ketidakjelasan roadmap yang akan dilakukan. Menurut saya ini sangat penting. Overdimension, overloading merupakan inisiatif pemerintah yang sangat penting dan kami mendukungnya, tetapi kami butuh waktu, kami butuh kejelasan, kami butuh step by step untuk bisa menerapkan ini dengan proper dan tidak merugikan para UKM, para transporter yang menjadi penunjang transportasi sampai saat ini. Dan demikian juga COVID-19, tentunya ini menjadi faktor ketidakpastian selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan setelah Omicron tidak ada pandemi wave yang lain dan semuanya di dalam under control. Jadi catatan kita tadi 5% pertumbuhan kalau pandemi ini bisa under control, ya. Hal yang positif adalah semen ramah lingkungan. Ini sudah diinstruksikan oleh PUPR untuk dipakai di proyek-proyek pemerintah dan infrastruktur, sehingga kami mempersiapkan produk-produk kami PCC, semen slag, Durasem, semen hidrolis ini sehingga menjadi material yang siap untuk membangun bangsa. Ya, demikian juga investasi masa depan kita tetap dilanjutkan untuk memperluas strategi berkelanjutan, memperkuat channel distribusi, memperkuat digitalization, otomisasi. Ya, demikian juga kita melakukan merger akuisisi kalau memang ini pas ya tempatnya,
dan sinergi yang dilakukan baik. Demikian saudara dari saya, dan saya akan mempersilakan Pak Marcos untuk menutup bahan selanjutnya, yaitu berkenaan dengan apa yang Indosemen lakukan mengenai person. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Christian. Saya akan melanjuti untuk menutup paparan publik kali ini terkait dengan kegiatan daripada kegiatan sumber daya manusia dan juga good work serta penghargaan yang kami dapatkan. Bapak Ibu sekalian, tentunya Indosemen setelah 40 sampai tahun ini kita akan menuju 47 tahun. Tentunya sudah banyak generasi pertama dan memasuki generasi kedua yang sudah memasuki masa usia pensiun. Kami pun juga mulai mempersiapkan generasi penerus daripada rekan-rekan kami yang sudah pensiun. Jadi kami secara bertahap dan secara berhati-hati setiap 2 tahun sekali melakukan rekrutmen untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan, dan tahun ini dari 8.300 pelamar yang masuk dari berbagai universitas ternama di seluruh Indonesia, kami berhasil menyaring 27 orang dengan mengikut dari hasil seleksi yang sangat ketat. Dan 27 orang ini sudah mulai masuk ke program pelatihan selama 24 bulan per tanggal 1 Maret kemarin. Dan nantinya mereka juga akan kerja praktek langsung di lapangan. Kami mengharapkan nantinya mereka akan bisa menjadi pemimpin yang kami harapkan. Dan tentunya kami berharap kompetensi dan juga mereka punya values sesuai dengan kami punya kebutuhan dan nilai-nilai perusahaan kami. Bapak Ibu sekalian, tentunya terkait dengan COVID, kami pun juga banyak melakukan kegiatan terhadap caring COVID yang tidak hanya kami lakukan kepada karyawan kami, tapi juga kepada stakeholders kami dan juga masyarakat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kami Indosemen adalah satu dari 19 perusahaan yang pertama kali melakukan vaksinasi gotong royong atau yang disebut sebagai vaksinasi mandiri kepada karyawan kami. Jadi pada saat itu kurang lebih 1.000 karyawan kami melakukan vaksinasi secara serentak di 3 lokasi kami. Sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di gambar, itu kegiatan yang kami lakukan. Dan juga kami juga melakukan tidak hanya untuk karyawan kami, tapi kepada masyarakat dan juga kepada pihak ketiga, kontraktor yang bekerja kepada kami. Kami pun juga melakukan apa yang disebut sebagai donor plasma convalescent, yang kita tahu bahwa itu sangat bagus ataupun sangat efektif untuk meningkatkan imun dari untuk mencegah terkena COVID. Kami pun juga memberikan kepedulian kami kepada rekan-rekan jurnalis di Bogor dalam bentuk paket COVID. Jadi itu ada sebagian daripada aktivitas yang kami lakukan terkait dengan kegiatan peduli COVID. Terkait dengan kegiatan good work kami yang lain, kami pun juga melakukan kegiatan yang disebut Indosemen Peduli. Yang tertera pada gambar ini adalah kegiatan kami melakukan Indosemen Care terhadap saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Pada saat itu ada, Bapak Ibu kalau ingat, terjadi peristiwa banjir besar yang terjadi setelah 25 tahun di Kalimantan Selatan. Pada saat itu hampir 1 minggu kotanya banjir dan karyawan kami turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan pada saat itu. Dan juga terkait dengan kegiatan lingkungan, kami tidak pernah berhenti melakukan kegiatan bersih-bersih pada saat Hari Lingkungan Sedunia. Dan juga melalui gerakan Indosemen Hijau, kegiatan penanaman kami lakukan setiap tahunnya secara berkala, termasuk terus melakukan restorasi terhadap hutan mangrove kami di Kalimantan Selatan, di pabrik kami di Tarjun. Kalau tadi Bapak Ibu sudah masuk di awal-awal, pasti melihat beberapa daripada good work kami yang sudah kami lakukan, yang kami sebut tadi sebagai gerakan pejuang kokoh selamanya, merupakan suatu gerakan untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di video, itu kita sangat terenyuh ya melihat di situasi seperti ini masih banyak saudara-saudari kita yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Jadi ini adalah sebagian dari bentuk kontribusi yang kami lakukan, di mana pemilihan rumah-rumah yang mau direnovasi tersebut itu dipilih dari masyarakat yang memilih, dan kemudian yang terbanyak kami dapatkan dan kemudian kami melakukan. Jadi itu adalah sebagian daripada upaya kami untuk menyediakan hunian yang lebih layak bagi saudara-saudari kita bersama. Tentunya apa yang kami lakukan
dari pihak ketiga ataupun dari publik memberikan penghargaan, tapi sekali lagi tentunya kegiatan yang kami lakukan itu bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, tapi ini adalah bagian daripada pengakuan publik atas apa yang telah kami lakukan. Jadi terkait dengan penghargaan internasional, kami memperoleh penghargaan dari ASEAN Core Award dalam kategori penggunaan batubara berkelanjutan untuk mengurangi SOx sebagaimana yang tadi Pak Christian sudah sampaikan, itu diberikan oleh ASEAN Center of Energy. Dan kemudian pada tahun 2021, Indosemen pun dinobatkan sebagai salah satu perusahaan terbaik, the best employer brand di se-Asia, terkait digambarkan sebagai suatu tempat yang menjadi pilihan untuk bekerja. Dan kemudian juga terkait dengan kegiatan community kami pun juga mendapatkan Silver Award dari Best Community Program Award yang diselenggarakan juga oleh perusahaan-perusahaan ataupun yang kapitalisasinya lebih dari 1 miliar oleh Pinnacle Group International. Untuk penghargaan nasional ini hanya sebagian. Kami untuk 5 kalinya mendapatkan penghargaan CSR Award dalam kategori majalah Top Business yang diselenggarakan oleh majalah Top Business Komite Nasional dan Kebijakan Governance, kategori daripada bintang 5, dan kemudian juga untuk pertama kalinya IDX mengadakan CSR Award dan kami sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan, dan juga untuk sekian kalinya kami punya CEO terpilih menjadi salah satu CEO terbaik di Indonesia. Pada kesempatan ini ada kategori building material, dan kemudian kami punya merek dagang selalu mendapatkan Top Brand Award, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Christian, kami punya Top Brand Award, brandingnya semakin meningkat. Dan dari sisi ESG, kami juga mendapatkan rating C tahun ini, menunjukkan bahwa kepedulian kami terhadap lingkungan, sosial, dan governance juga dinilai semakin meningkat. Dan ini juga yang membanggakan kami terkait dengan kegiatan vokasional dalam rangka mendukung program kegiatan vokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kami terpilih menjadi salah satu perusahaan yang melakukan best practice terkait dengan kegiatan vokasi. Dan di akhir tahun, 3 pabrik kami, Citrap, Cirebon, dan Tarjun diberi penghargaan terkait dengan pencapaian proper hijau. Ini ada suatu pencapaian yang tidak mudah, dan ini juga untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami di dalam beroperasi selalu memperhatikan masalah lingkungan. Dan ini sebagai bukti bahwa kami tidak main-main terkait dengan pemeliharaan lingkungan.